Mister TV. Ratusan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Tapanuli Tengah, Senin pagi, 16 Juni 2025. Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tapanuli ini berasal dari berbagai organisasi seperti Pemuda Batak Bersatu atau PBB, Gardanis, serta puluhan mahasiswa lintas kampus. Mereka mendesak DPRD segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengusut dugaan korupsi besar-besaran. Mulai dari dana bantuan operasional kesehatan atau BOK, jasa pelayanan atau Jaspel, hingga anggaran COVID-19 yang kini tengah ditangani Polda Sumatera Utara. Aliansi menilai DPRD Tapteng lebih mementingkan kepentingan politik dalam agenda rapat dengar pendapat atau RDP. Ironisnya, Ketua DPRD justru mengusulkan penambahan anggaran sebesar 15 miliar di tengah situasi efisiensi belanja daerah. Aksi sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi dan mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian serta Satpol PP. Sekretaris KNPI Tapteng, Raju, membacakan 4 poin tuntutan. Di antaranya, pengusutan perusakan aset daerah berupa mobil dinas, dugaan penyalahgunaan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 70 miliar rupiah, dan dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa aksi ini merupakan aksi kita untuk bagaimana kemudian anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mampu bekerja profesional, tidak tebang pilih dalam bekerja. Kemarin beberapa hari yang lalu kita melihat situasi anggota DPRD ini melakukan RDP kepada persoalan-persoalan kecil yang menurut kita tidak substansial. Maka kita berkumpul bagaimana kemudian mengingatkan anggota DPR ini supaya bekerja profesional, tidak melakukan tebang pilih. Kita melihat ada persoalan-persoalan yang lalu belum selesai. Ya betul itu Bang. Salah satunya adalah itu dia tadi terkait dengan mobil dinas. Dalam tuntutan kami poin pertama, itu terang saya sampaikan tadi, meminta DPRD Tapanuli Tengah melakukan RDP terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa permufakatan jahat, perusakan terhadap barang milik daerah pada sekretariat DPRD Tapanuli Tengah berupa mobil Toyota Fortuner BB104M tahun perolehan 2015. Toyota Neo Avanza BB309M tahun perolehan 2013 serta Toyota Neo Avanza BB319M tahun perolehan 2013 untuk mendorong percepatan proses hukum terhadap hal tersebut. Artinya, kita menginginkan anggota DPRD berani untuk meng-RDP-kan ini. Jangan tebang pilih. Poin ini belum pernah terjadi RDP. Ya RDP kan dong di kantor DPR. Itu yang kita minta. Jangan kemudian persoalan-persoalan kecil yang tidak substansial mereka RDP-kan. Persoalan ini harus di-RDP-kan, diselesaikan dan dituntaskan. Ada kerugian negara di sini. Kita duga ada maling di sini. Maka itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Kemudian di poin kedua juga kami terangkan di sini, meminta DPRD Tapanuli Tengah melakukan RDP dan membentuk tim pansus untuk mendorong percepatan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi TPK bantuan operasional kesehatan BOK dan jasa pelayanan Jaspel tahun 2019 hingga 2022 serta dugaan korupsi dana COVID-19 tahun 2020 hingga tahun 2022 yang ada di Polda Sumatera Utara. Ini mandek. Nah, ini yang harusnya dilihat. Ya kalau memang cerita pro rakyat, kita tadi itu ada jawaban dari salah seorang anggota DPRD yang mengatakan bahwa itu tidak jadi urusan kita karena dia sudah Sumatera Utara. Pak, saya mengerti betul. Fungsi Bapak itu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Bapak masih punya kekuatan bagaimana untuk kemudian mendorong proses ini cepat terjadi. Bentuk tim pansus, panggil siapa-siapa yang terkait dengan ini. Kemudian bantu Polda menyelesaikan persoalan ini. Dengan kalian yang komunikasi, apa iya? Sudah kalian yang digaji untuk bekerja, kami yang kalian tuntut untuk menemukan bukti, kemudian mengejar hal orang-orang yang terkait, tersangkut dengan persoalan ini. Kan lucu saja rasanya kalau begitu. Ya kalian yang dimandatkan rakyat untuk bekerja, perihal itu, kalian kerjakan itu. Itu yang kami minta hari ini. Jadi persoalan-persoalan yang substansial dikerjakanlah. Nggak usah pekerjaan-pekerjaan yang seremonial. Apalagi kita juga mendengar ada permintaan dari DPR sendiri, menurut informasi yang kami telah dan kami dapat, itu sekitar 15 miliar penambahan anggaran untuk DPR. Sesuai penjelasan anggota DPRD tadi, kami kritik sedikit. Ya, kalau misalnya bapak-bapak sekalian sudah tahulah tentang APBD Kabupaten Tapanuli Tengah ini tidak mampu memenuhi itu, kenapa dipaksa? Kalau kalian cerita pro terhadap rakyat, harusnya praktik-praktik yang seperti ini itu tidak dilakukan.
Semua hari ini bekerja dengan keterbatasan. Kita tahu hari ini kondisi pemerintah sebelumnya. Pemerintah hari ini saya harus sampaikan seperti mengurus Kabupaten Tapal Tengah ini seperti mengurus benang kusut. Benang kusut. Maka untuk mengurainya perlu kesabaran, keikhlasan dan ketelatenan. Saya harap semua orang yang terkait, pemerintah setempat, legislatif, eksekutif, menahan diri, kemudian tahu batasan-batasan di tengah-tengah kekurangan ini, sama-sama bekerja. Itu yang kita harapkan. Karena permintaan penambahan anggaran itu merupakan pengkhianatan bagi kita. Itu yang kita tidak inginkan. Saya harap anggota DPRD ke depan bisa bekerja profesional, tidak tebang pilih, mampu melihat dengan jeli pekerjaan-pekerjaannya yang harusnya dikerjakan. Begitu dia harapan kita. Tadi di poin ketiga, kita juga meminta DPR Tapal Tengah melakukan RDP pada penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional PEN sebesar 70 miliar yang diduga tidak tepat sasaran. Pak, sepanjang lurusan jalan simpang DPR ini, kita tahu terbangun lampu-lampu, kita tidak tahu urgensinya apa. Kemudian trotoar, iya betul kata teman saya tadi, uji semua ini. Pada konsepnya, dana PEN itu digunakan untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Kemudian pembangunan di infrastruktur pemerintah. Tapi hari ini yang kita temukan, di mana pembangunan tersebut? Penanggulangan banjir di Barus masih terjadi. Kemana uang 70 miliar itu digunakan? Harus ada jelas laporan terkait uang itu. Itu yang kita kejar. Kalian anggota DPRD, kejar itu LPJ, laporan pertanggungjawaban keuangan 70 miliar. Kemana aja digunakan? Kemana pemakaiannya? Bagaimana kualitas bangunan? Bila itu bersifat infrastruktur, pembangunan fisik, itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Karena kenapa? Ada peluang untuk orang mencuri di dalamnya. Ada peluang untuk orang mencuri. Yang diwariskan pemerintahan yang lalu, itu persoalan-persoalan yang merumitkan pejabat-pejabat hari ini untuk bekerja. Mulai dari kasus korupsi yang luar biasa. Itu yang perlu dilihat. Ini kan luar biasa ini. Sudah tahu APBD tidak mampu menampung kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa, tapi masih dipaksakan. Kita jadi bingung. Kalau mereka cerita pro rakyat, rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang sedang diperjuangkan? Raju juga menyoroti sikap Ketua DPRD yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat karena mengusulkan penambahan anggaran di tengah berbagai persoalan keuangan daerah. Menanggapi aksi itu, anggota DPRD dari fraksi PDIP, Joko Pranata Situmeang, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun meminta pengajuan tuntutan secara resmi melalui surat tertulis. Kemudian pada masa COVID, organisasi masyarakat yang hadir di depan kantor DPRD ini, yang pertama ingin kami pertanyakan begini. Ini semua tuntutan sudah dibacakan. Apakah masih perlu kita masuk ke dalam atau kita akhiri nanti sampai di sini? Sampai di sini aja. Baik, sampai di sini. Perlu kita luruskan kepada kawan-kawan semua bahwa RDP itu adalah fungsi daripada DPRD. Banyak di media sosial saya yang membaca pribadi, masyarakat mana yang kalian wakili? Sebelum saya jawab ya, tolong ya. RDP terhadap PT CPA itu adalah masyarakat dari dapil saya. Udah 5 tahun saya memperjuangkan persoalan ini. Sudah, portal dipasang oleh perusahaan sehingga petani harus melangsir hasil buahnya ke jalan utama. Kita RDP kan eksekutif, yang hadir kawan-kawan hanya Pak Lurah. Sudah, saya dan kawan-kawan berjanji kepada masyarakat Tuta Balam akan menyelesaikan ini secepatnya. Maka kami dari Komisi A itu menyusun perda inisiatif tentang portal. Ada Pak Kasatpol PP di sini kan? Bahwa Kasatpol PP adalah penegak perda. Di sini Pak ya. Begitu perda ini nanti disahkan, maka semua portal di perkebunan dan di perumahan itu harus terbuka untuk kepentingan masyarakat. Jadi banyak RDP yang kita lakukan di periode yang baru ini adalah kepentingan masyarakat, dan mereka akan segera demo ke kantor bupati. Saya yang menghalangi. Jangan, kami di DPRD masih berjuang. Pertanyaan saya begini ke kawan-kawan, dari semua tuntutan ini sudah adakah surat resminya ke DPRD?
kami meminta jika belum ada, kami kan yang baru-baru ini baru dilantik di Februari, kawan-kawan. Percayalah bahwa DPRD saat ini paham akan fungsinya, paham akan haknya. Apapun itu yang saudara persoalkan, jika surat resminya masuk, kita akan tindak lanjuti. Tadi pagi kami menerima surat tentang dana desa. Kami jadwalkan minggu depan itu akan ditindaklanjuti. Nah, ini kami mengucapkan terima kasih dari DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah kepada pemuda yang melahirkan kepercayaan saat ini kepada DPRD sehingga kalian datang ke sini. Kami akan menindaklanjuti sama seperti BOK dan Jasper tadi. Bupati baru-baru ini mengeluarkan penghargaan, ya, betul ya, tentang whistleblowing. Kalau ke KPK kita melaporkan suatu perkara, akan dikasih hadiah 200 juta. Itu namanya whistleblowing. Tapi kapan whistleblowing mendapat penghargaan? Ketika suatu perkara itu menetapkan tersangka. Ya, kami akan menindaklanjuti itu adik-adik semua terhadap penghargaan whistleblowing itu persoalan apa? Apakah BOK dan Jasper? Berarti kegiatan kejahatan ini masih berlanjut. Siapa tersangkanya? Oke, kami akan tindak lanjuti. Makanya gini, semua persoalan itu ke depan tolong surati ke Dewan. Karena kami dewan-dewan yang baru ini tidak tahu tentang persoalan ini semenjak Dewan. Kalau waktu pengacara tahu saya nih, Adinda. Tapi saat ini kami bergerak sesuai dengan peraturan DPRD. Memang cocoknya menjadi ketua DPRD memang Bang. Iya, yang paham semua persoalan. Karena harapan kami Bang sebenarnya nggak mulu-mulu mau coba sama ketua DPRD Bang. Kami tahu abang anggota DPRD yang baru di sini. Kami tahu yang mau kami tuntut ini Bang, persoalan-persoalan yang lalu Bang. Yang menurut hemat kami. Ketua. Yang menurut hemat kami. Yang menurut hemat kami terkesan jadi macam cuap-cuap pekerjaan ketua DPRD. Kalau abang Bang, kita percaya ke abang Bang. Harapan kami ketua DPRD yang abang jelaskan tadi ke kami, ini persoalan yang abang kerjakan hari ini. Yang kami tuntut pekerjaan yang lalu. Jangan begini Bang, jangan ketua DPRD ini Bang mau minta uang rakyat dia, gagah dia, neken surat dia di sini. Yang mau kami minta pertanggungjawaban atas kerjaan dia selama berapa periode menjadi ketua DPRD. Dan ini anggota-anggota DPRD yang sudah lama menjabat. Baik. Saya lanjutkan ya. Ketua DPRD tidak ada di dalam. Ya. Mau kita lanjutkan pun aksi ini kawan-kawan, Ketua DPRD sedang tidak berada di kantor ini. Sedang tidur. Ya. Kami menerima atas nama DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu yang bisa kami jawab. Dan kami menerima aspirasi daripada kawan-kawan. Dan akan segera kita tidak lanjuti. Mana tahu ada yang mau ditambahkan kawan-kawan. Video call ketua DPR-nya. Kita terima di dalam aja kalau enggak. Telepon ketua DPR-nya. Tanya di sini aja Bang, kita nggak perlu masuk ke dalam, Nanti dikira kita mau ngapa-ngapain sama orang abang kan dicurigai juga. Aliansi mahasiswa dan pemuda mengultimatum akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tim Mistar TV, Felix dan Kairuna melaporkan.